Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Didomi selaku guru pengampu pelajaran tafsir tematik. Dan kedua orang tua saya yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman seperjuangan saya yakni kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan singkat sejarah Bahrul Ulum. Nah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang ditetapkan pada tanggal 6 bulan September tahun 1966 Akte Notaris nomor 3 oleh Sumbono Cipta Wijaya. Nah, wilayah atau lokasi Bahrul Ulum itu berada kurang lebih 3 km sebelah utara daripada kota Jombang sendiri, yakni lebih tepatnya pada Dusun Tambak Beras. Langsung saja, sejarah Bahrul Ulum itu terbagi menjadi 2 periode rintisan dan periode perkembangan. Periode rintisan itu terbagi menjadi 2, periode perintisan pertama dan kedua. Periode rintisan pertama, yakni dimulai pada tahun 1825 di Dusun Gedang. Datang seorang pendekar bernama Mbah Abdus Salam, yang mana Mbah Abdus Salam ini masih bernasab sampai pada Jaka Tingkir. Nah, selama 13 tahun sampai pada tahun 1838, Mbah Abdus Salam ini membabat wilayah atau desa Gedang ini menjadi pondok. Nah, dinamakan Pondok Selawe karena santrinya berjumlah 25. Bisa dikatakan dengan Pondok Telu juga karena bangunannya terdiri dari 3 aspek, berupa langgar, bilik kecil untuk santri, dan dalam sederhana untuk Mbah Abdus Salam sendiri. Selanjutnya pada periode perintisan kedua, setelah Mbah Abdus Salam ini berusia lanjut, tugas-tugas beliau diberikan kepada menantu-menantu beliau, yakni Kiai Said dan Kiai Usman. Yang mana untuk pondok Selawe sendiri itu diberikan kepada Mbah Kiai Usman yang berada di sebelah timur kali, atau juga bisa dinamakan sebagai pondok Thariqah. Sedangkan Kiai Said membangun atau mendirikan pondok di sebelah barat kali yang dinamakan dengan pondok Syariat. Masuk pada periode pengembangan pertama. Periode perkembangan pertama itu ketika Mbah Abdus Salam Mbah Kiai Usman dan Kiai Said sudah wafat. Yang mana Mbah Kiai Usman tidak memiliki penerus karena beliau tidak memiliki putra. Dan santri-santrinya diboyong oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ke desa Keras, yang mana didirikan pondok di situ bernama Tebu Ireng. Sedangkan Kiai Said sendiri, pondok pesantren diteruskan oleh Kiai Hasbullah, yakni putra beliau. Yang mana Kiai Hasbullah ini seorang kiai yang kaya raya, namun beliau sangat dermawan. Selanjutnya pada periode pengembangan kedua, pada tahun 1914, putra Mbah Kiai Hasbullah, yakni Mbah Abdul Wahab, kembali dari studinya di Mekah. Dan pada tahun 1915, Mbah Abdul Wahab ini mendirikan madrasah pertama, yakni yang dinamakan Madrasah Mubaddilfan. Pada tahun 1920, Mbah Kiai Hasbullah wafat dan tugas-tugas beliau atau posisi beliau digantikan oleh Mbah Abdul Wahab. Yang mana Mbah Abdul Wahab ditemani oleh kedua adik beliau, yakni Mbah Abdul Hamid dan Mbah Abdul Rahim. Nah, untuk pondok pesantren sendiri itu dikelola oleh Mbah Abdul Hamid. Madrasah dikelola oleh Mbah Abdul Rahim, dan Mbah Abdul Wahab itu lebih kepada masyarakat, yang mana beliau juga mendirikan beberapa organisasi. Yang pertama, beliau mendirikan organisasi Taswirul Afkar. Yang kedua, mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon yang mana sekarang namanya diganti menjadi Nahdlatul Ulama. Next, pada periode pengembangan ketiga, yakni saat Mbah Abdul Rahim wafat pada tahun 1943, tugas-tugas beliau diberikan kepada Mbah Abdul Fattah. Nah, Mbah Abdul Fattah ini adalah keponakan dari Mbah Abdul Rahim dan juga menantu dari Mbah Kiai Haji Bisri Sansuri. Mbah Abdul Fattah juga memiliki julukan yakni Bapak Pendidikan. Nah, yang mana karena beliau mendirikan beberapa pendidikan atau tempat untuk menuntut ilmu.
Yang pertama, pada tahun 1943 beliau mendirikan madrasah yang oleh Mbah Wahab itu dinamai Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah. Yang setelah itu diganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 1944 sampai 45 beliau juga mendirikan Madrasah Ibtidaiyah namun yang putri. Nah, pada tahun 1956 beliau mendirikan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun. Yang mana pada tahun 1964 ini studinya ditambah menjadi Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 6 tahun. Pada tahun 1965 Mbah Abdul Wahab itu memberi nama pondok menjadi Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Dan pada tahun 1971 Mbah Abdul Wahab wafat, yang mana tugas-tugas beliau diserahkan kepada Mbah Abdul Fatah. Pada tahun 1974 Mbah Fatah mendirikan perguruan tinggi yang mana dinamakan Ma'had Ali. Nah, pada tahun 1971 Mbah Abdul Wahab itu wafat, yang mana kepengurusannya diserahkan oleh Mbah Kyai Haji Muhammad Najib. Nah, pada tahun 1985 yang tadinya Ma'had Ali diubah namanya menjadi STIT atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Tidak lama kemudian pada tahun 1987 Mbah Kyai Haji Muhammad Najib wafat, yang mana kepengurusan pondok pesantren menjadi kepengurusan kolektif. Kepengurusan kolektif itu berada pada periode pengembangan keempat pondok pesantren. Nah, kepengurusan kolektif ini dibagi menjadi 3. Kepengurusan yang pertama majelis pengasuh, yang kedua pengurus yayasan, yang ketiga dewan pengasuh. Yang mana majelis pengasuh itu tugasnya sebagai legislatif, pengurus yayasan tugasnya sebagai eksekutif, dan dewan pengawas itu tugasnya seperti yudikatif. Langsung pada sejarah lambang, yang mana lambang Bahrul Ulum yang sekarang itu memiliki sejarah pembuatannya. Nah, pada tahun 1965 Mbah Abdul Wahab itu memanggil 4 santrinya yang bernama Mbah Ahmad Junaidi, Mbah Muhammad Masrur Dimyati, Mbah Abdullah Yazid, dan Mbah Muhammad Syamsul Huda. Yang mana dari 4 santri tersebut menemukan 3 nama, yakni Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Sedangkan Mbah Abdul Wahab sendiri setuju pada nama Bahrul Ulum karena berarti lautan ilmu, yang mana Mbah Abdul Wahab itu yakin bahwasanya nanti pondok pesantren di Tambak Beras tersebut akan santri-santrinya akan mendapatkan lautan ilmu atau ilmu-ilmu yang banyak. Yang mana setelah pencetusan nama ini beliau mengadakan sayembara pembuatan logo. Nah, setelah pembuatan logo terdapat yang dipilih, beliau menyelipkan surat Al-Kahfi ayat 109 pada logo tersebut, yang mana ini ditirakati oleh santri beliau yang bernama Mbah Jamaluddin Ahmad, pengasuh Pondok Al-Muhibin, dengan dibacakan manakib. Selanjutnya, struktur organisasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Struktur organisasi Pondok Pesantren Bahrul Ulum di tahta teratas itu dipegang oleh Dewan Pembina atau Majelis Pengasuh. Di bawah Dewan Pembina dan Majelis Pengasuh itu ada Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum dan juga Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum. Di bawah kedua tersebut ada pengurus Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum dan pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum. Di bawah pengurus Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini ada 2 yang dipegang, yakni ribat dan madrasah. Selanjutnya yang pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum di bawahnya itu dipegang perguruan tinggi. Yang terakhir yakni sistem pendidikan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu ada 2. Yang pertama pendidikan formal dan kedua pendidikan non formal. Pendidikan formal itu adalah kegiatan belajar mengajar yang mana berada di sebuah madrasah atau sekolah yang mengikuti pada kurikulum Kementerian Pendidikan, yang tersebut biasanya kayak seperti kitab-kitab yang berbasis
bisa umum dan ada juga yang agama, yang mana kalau di pesantren ini diselipkan atau disisipkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua yakni pendidikan non formal, yang mana pendidikan tersebut langsung ditangani oleh pengasuh, yang ini tujuannya itu murni pada ilmu-ilmu agama atau pada kitab kuning. Demikian penjelasan sejarah Bahrul Ulum dari saya. Kurang lebihnya atau ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.